Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang simple past tense dan past perfect tense serta perbedaannya. Dan jangan lupa ya, like, comment, and subscribe video ini. Langsung saja ke video selanjutnya, yaitu tentang pengertian, contoh, dan lain-lainnya. Check it out. Yang pertama ada pengertian simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Yang kedua yaitu rumus simple past tense. Untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya adalah subjek, verb 2, dan objek. Nah, dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Nah, untuk regular verb, tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contohnya, stay menjadi stayed, artinya tinggal. Yang kedua, punch menjadi punch, artinya memukul. Lalu play menjadi played, artinya bermain. Dan touch menjadi touched, artinya menyentuh. Nah, ada juga irregular verb, termasuk di dalamnya itu to be. Bentuk kata kerja keduanya sangatlah berbeda. Contohnya, wake menjadi awoke, artinya terbangun. Lalu begin menjadi begin, artinya memulai. Lalu drink menjadi drank, artinya minum. Lalu eat menjadi ate, artinya makan. Dan run menjadi run, artinya berlari. Nah, di sini beda huruf, ada yang contohnya itu beda huruf, beda pengucapan. Nah, contohnya seperti tadi wake menjadi awoke. Nah, ada juga yang beda huruf tapi sama pengucapannya. Contohnya run, di verb pertama itu tulisannya run, tetapi dibacanya run. Sedangkan di verb kedua itu tulisannya run tetapi tetap dibacanya run. Nah, di sini simple past tense itu terbagi dua. Yang pertama ada positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga itu interrogatif. Nah, di sini ada contoh kalimat simple past tense afirmatif. Berikut ini adalah contoh kalimat simple past tense positif. Yang pertama itu ada Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Artinya, minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Nah, yang kedua itu ada she joined the English club class at school yesterday. Artinya, kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu contoh kalimat simple past tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple past tense negatif, rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek plus did plus not plus verb 1. Atau yang kedua yaitu subjek plus to be, was atau were plus not. Berikut ini adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, I did not sleep well last night, artinya aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Dan yang kedua ada Arif was not the smart students in the class,
Artinya, dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh kalimat simple past tense interrogative. Untuk membuat atau membentuk kalimat simple past tense interrogative itu rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada did plus subject plus verb 1, atau yang kedua yaitu was atau were plus subject. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat tanya dari simple past tense interrogative. Yang pertama, did you see my bag on the table? Artinya, apakah kamu melihat tas saya di atas meja? Dan yang kedua, pertanyaannya itu, were you late come to the office at 11 o'clock yesterday? Artinya, apakah kamu datang terlambat ke kantor jam 11 kemarin? Lalu selanjutnya yaitu fungsi atau kegunaan dari simple past tense. Nah, kegunaannya adalah untuk menjelaskan kejadian atau tindakan yang telah terjadi, ataupun menggambarkan kejadian yang telah berakhir di masa lalu. Nah, itu adalah kegunaan atau fungsi dari simple past tense. Lalu yang kedua ada past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Past perfect tense adalah tense yang menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Nah, bisa juga untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum kejadian lainnya di masa lampau juga terjadi. Berikutnya yaitu rumus dari past perfect tense. Yang positif adalah subject plus head plus verb 3. Yang negatif subject plus head plus not plus verb 3. Dan kalau tanda tanyanya head plus subject plus verb 3. Nah, selanjutnya yaitu contoh kalimatnya. Yang pertama ada when I arrived at the party, Rachel had already gone home. Artinya, ketika saya tiba di pesta, Rachel sudah pulang. Yang kedua ada I wasn't hungry, I had just had lunch. Artinya, saya tidak lapar, saya sudah makan siang. Dan yang terakhir yaitu had they eaten. Artinya, apakah mereka sudah makan? Nah, penggunaan tense untuk menggambarkan keterangan waktu sangatlah penting, seperti penggunaan kata keterangan waktu di atas sebagai keterangan waktu past tense. Berikutnya ada fungsi atau kegunaan dari past perfect tense. Nah, fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, itu adalah fungsi dari past perfect tense. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense. Nah, perbedaan dari simple past tense dan perfect tense itu terletak pada bagian waktu. Nah, simple past tense itu memiliki keterangan waktu di masa lalu yang lebih spesifik. Sedangkan past perfect tense itu memiliki keterangan waktu yang tidak spesifik. Nah, itulah sedikit video yang bisa saya buat tentang simple past tense dan past perfect tense. Mungkin cukup membantu. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Saya Dinda Putri Soliha dari
PAI 1B pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.